Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita luar biasa. Baik adik-adik di rumah, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini di dalam doa. Untuk itu, mari adik-adik siapkan diri untuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah jaga dan lindung kami sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan Yesus mau memberkati ibadah sekolah minggu kami, menyertainya dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Aku, kamu, kita luar biasa. Saya harap adik-adik sudah menyiapkan hati adik-adik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa dan menyiapkan hati kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan cinta-Mu Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, di sini kakak akan bercerita tentang dua orang anak. Mereka bernama Rio dan Tia. Si Rio dan Tia ini, mereka sama-sama memiliki masalah dan beban berat. Ketika mereka menghadapi masalah itu, mereka merasa takut dan mereka merasa khawatir. Di sini si Tio, adik-adik, ketika dia menghadapi masalah tersebut dan dia menangis dan dia takut, dia melarikan diri dari masalah itu. Dengan cara apa? Dia tidur, dia malas-malasan, karena dia berpikir bahwa dengan cara itu dia bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan adik-adik, si Tia, ketika dia merasa takut, dia menangis dengan akan beban beratnya, dia berdoa. Dia menyerahkan seluruh masalahnya di dalam Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Berdoa. Baik adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik dalam menghadapi masalah, menghadapi masa takut, apa yang dilakukan adik-adik? Dan juga begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika dia merasa takut, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Untuk kita ketahui bersama, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat 32 sampai dengan ayat 42. Kalau begitu adik-adik, kita akan sama-sama membacakannya. Saya harap adik-adik membacakannya di rumah dengan suara yang lantang. Dengan judul
di Taman Getsemani. Baik adik-adik, saya hitung 1-3, kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah baca bersama tentang firman Tuhan. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di dalam kisah ini, setelah kita membaca, di situ Tuhan Yesus mengajak ke-11 muridnya ke Taman Getsemani. Ketika itu, mereka tibalah di Taman Getsemani bersama ke-11 muridnya itu. Pada saat itu, Tuhan Yesus berpesan kepada ke-11 muridnya itu untuk duduk, sementara ia pergi berdoa. Ketika ia pergi berdoa, Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu bahwa ia sangat sedih dan ia ingin ditemani oleh ketiga muridnya itu. Saat Tuhan Yesus mau berangkat untuk pergi berdoa, Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga muridnya itu untuk berjaga-jaga. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar segala sesuatu yang terjadi bukan atas kehendak Tuhan Yesus, tetapi atas kehendak Bapa di sorga. Setelah Yesus selesai berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya. Ketika ia kembali, ia mendapati murid-muridnya itu sedang tidur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya itu, yaitu Petrus, "Petrus, tidak bisakah kalian berjaga hanya 1 jam saja, sementara saya masih berdoa?" Lalu Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Ia ingin menyampaikan hal yang sama kepada Bapa di sorga. Setelah selesai berdoa untuk kedua kalinya, ia kembali kepada ketiga muridnya itu. Ia mendapati ketiga muridnya itu sedang tertidur lagi. Lalu Tuhan Yesus kembali berdoa untuk ketiga kalinya, menyerahkan segala kesedihan, segala kekhawatirannya kepada Bapa di sorga. Ketika ia kembali, ia mendapati ketiga muridnya sedang tertidur. Pada saat itu Tuhan Yesus membangunkan mereka dan berkata,
Bangunlah, saatnya kita akan pergi. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Kita tahu bahwa di situ Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Kenapa sebanyak 3 kali? Karena Tuhan Yesus merasa ketika berdoa, ia merasa ada kekuatan, penghiburan. Jadi adik-adik, dalam firman yang sudah kita baca ini, mau mengajak kita semua bahwa kita tidak boleh lari dari masalah. Apapun persoalan kita, apapun beban hidup kita, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Dan harus yakin dan percaya di dalam doa itu, kita pasti mendapat kekuatan, mendapat penghiburan. Satu hal yang kita percaya bahwa apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita gumuli, itu semua adalah kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita sebagai manusia. Jadi adik-adik, di sini saya mau mengingatkan kepada kita saat ini yang sedang bergumul akan beban hidupnya, mari datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Serahkan segala kekhawatiran kalian di dalam doa. Karena di dalam doa kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan penghiburan di dalam Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri bacaan dan renungan kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama dan kita akan nyanyi bersama. Mari kita sama-sama bernyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami untuk tidak lari dari masalah kami, tetapi kami mau berserah kepada Tuhan Yesus akan segala persoalan, akan segala pergumulan hidup kami di dalam doa. Karena hanya dalam doa kami boleh mendapat kekuatan dan penghiburan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Markus 14 ayat 38a. Adik-adik silakan mengikuti gerakan saya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Untuk aktivitasnya, adik-adik bisa membuat kartu doa yang berisi ketakutan adik-adik dan menyerahkannya di dalam doa. Demikian firman hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.